Halo sahabat museum, sekarang kita berada di daerah Tanjung Jabung Timur di Sabak. Tepatnya sekarang kita berada di Kampung Laut. Nah, di sini kita akan mencari informasi mengenai sejarah dari Pedang Kampilan. Nah, apa saja sih sejarah dari Pedang Kampilan? Yuk ikuti perjalanan kita terus. Untuk mencapai daerah sini kita bisa menggunakan jalur darat seperti kendaraan mobil ataupun motor. Dan juga kita bisa menggunakan jalur laut seperti menggunakan speedboat. Nah, untuk mencapai daerah Kampung Laut ini. Nah, di sini kita akan terus mencari informasi mengenai sejarah dari Pedang Kampilan. Yuk ikutin terus perjalanan kita. Iranun. Nah, jadi sejarah yang dikatakan perompak lanun itu kan katanya kan istilah perompak kan bahasanya lanun kan. Ya, lanun. Sebenarnya bukan perompak orang kita ini, cuman bahasa orang bule ketika itu mau menjumpai Iranun itu lidahnya pendek. Lanun. Sebut lanun. Ya. Lanun. Nah, jadi stigmanya sebenarnya salah. Beliau bukan merompak. Memang memerangi kapal musuh. Tapi pejuang sebenarnya. Jadi pejuang Iranun. Identik lah orang Melayu Timur nih dengan identik dengan perompak dengan lanun tadi. Maksudnya dia bilang Iranun tuh sesuai dengan lidah bulenya disebutnya lanun. Nah, senjata yang digunakan kampil lah. Kampilin lah Pak. Ini dia sebutnya kampilan apa kampil yang betul? Yang ini kampilan Pak. Kampilan kan? Kampilan. Jadi senjata untuk perangnya ini, kalau sekarang untuk budaya, kalau kami kan ada silat pengantin itu masih menggunakan ini Pak. Jadi ada pengantin tarinai. Nah, sudah itu nanti kalau pengantin datang menyambut ada betul main Pak Kabil. Kedua mempelai biasa dengan main kata Kesultanan Melayu dulu. Kalau dia masuk Indonesia ini kan dia di tahun 38an Pak, masih sudah masuk itu kan masih kita kan merdeka aja 45 kan, jadi belum ada administrasi. Jadi yang keluarga yang dari Melayu Timur Mindanao dulu tinggal di pinggir pantai. Di pinggir pantai Pak. Di pinggir pokoknya sampai ke Riau Retih. Itulah di Riau Retih ya. Di Pulau Kijang, Kuala Eno, Tungkal, Mendahara sama sini ya. Lima Panjang. Di situlah yang kalau di Malaysia yang mirip ini di Johor Pak. Nah, di Johor Baru tuh sebagian Batu Pahat, Pontian. Karena saya lama juga di sana, saya sudah ada 6 tahun di sana kan. Jadi mirip lah, senjata ini mirip, kulintang gitu mirip dengan Johor nih. Bila masuk dia klaim kan, karena sesama datuk nih. Jadi yang dimiliki sekarang oleh Pak Latif ini yang inilah Cikok lah ya. Cikok. Jadi ini yang jantan apa yang apa nih? Ini betina ya. Yang jantan yang kayak di kantor rusak. Jadi jantan betina tergantung ukuran. Candiknya ada. Candi ada. Oh, jadi beda yang Ini bedanya. betina itu juga ya? Iya. Ini kalau yang candi yang besar itu berarti ini betina, yang candi itu jantan ya. Itu Iya, yang kantor ya. Main kantor berarti jantan Pak? Itu jantan. Iya, betina. Ini yang lebat gitu sini. Iya. Yang itu kan Polonaga. Polonaga. Polonaga kita. Polonaga, kan buaya. Besar loh, besar ya. Mirip sama yang punya Pak Asad, Pak Jasan yang Sabah. Foto ujungnya. Ini sekarang gini, kan Pak Latif kan buat lagi yang baru nih. Apakah memang persis sama dengan yang lama atau cuma memang ada filosofis tidak kira buat itu? Kita ngambil patokan yang ini lah Pak. Oh, ini contohnya nih lah. Ada juga yang tergantung minat lah. Ada model ini, ada yang jantan. Jantan ya. Banyak Ini menarik nih. Saya kalau sebab temu dengan Pak Diron, Kisah Gomo. Buatlah rumah kampung atau musuh.
tempat nyimpan atau mungkin ada kegiatan festival itu setiap tahun tampilan kan, bisa bersilat, bisa memajangkan itu. Termasuk perawatan macam mana perawatan? Kalau kami kalau senjata lampu ini kan tidak pernah kami asah. Kami bersihkan dengan jeruk nipis, Bisa air kelapa. air kelapa, Jeruk nipis ya Pak. jeruk nipis ya. Kalau air kelapa itu lapis ya. Tapi rusak ya. Tajam. Air kelapa itu lebih tajam daripada jeruk nipis. Jadi bersihkannya pakai jeruk nipis ya. Iya, pakai Biar tetap tajam dia pun biasa juga. jarang dasar. Jangan biasa ya. Di awal macam Nicola ya. Dia besinya yang beda Pak sekarang dengan besi yang zaman dulu. Nah, jadi makanya kolektor cari itu memang cari besi yang lama tuh ada. Tapi tempat kita tuh besinya bagus Pak. Itu banyak seniman tuh. Yang barang tuh payah nyari sana. Kami itu dapat sikok. Jadi kami bawa ke mana pameran tampilan. Kemarin ada festival itu lu udah datang Pak ya? Keluar semua nih. Ya besi dia ada itu majelis ada festival kampilan ini. Iya. Nah, itu semua yang asli yang tua-tua keluar semua. Di Jadi setiap lapangan tahun bola ada itu kan, festival. di lapangan bola untuk majelis itu ramai. Dalam minum aja. Jadi Festival ini lah ya. Iya, ada yang ambil di cuma kami ada jual. Tak mau orang tuh jual masih bertahan banyak di situ lah Pak. Yang senjata ini masih banyak bertahan. Skin, Sundang itu masih banyak. Bakso bang, ada juga ada. Apa sih? ini Guno nih. Kalau tadi kan Gunonya yang sekarang ini kan untuk menyambut putih. Nanti. Jadi ada acara silatnya pakai tampilan. Dia pakai tampilan jantan atau betina. Tapi sering yang jantan dipakai untuk yang itu. Nah selain untuk kegiatan silat, penyambutan pengantin, masuk malam bina juga ya? Iya, malam bina. Malam bina juga kan sambil silat juga Iya, kan? tari inai ya. Tari inai, iya. tari inai pakai tampilan Pakai juga. tampilan. Tapi yang jantan biasanya. Yang jantan. Ya? Ada nggak gunung yang lain selain itu? Dulu kan tuh perang jelas ya. Iya. Ini sejarah kan dulu orang Iranum Iya. membantu Melaka melawan Portugis Iya. pakai tampilan. Kan jelas perjuangan. Ada nggak yang lain gunungnya? Bisa tadi pengobatan nggak malah itu? Itu yang sebagian lah yang ada yang ini. Ya dapat kan dulu kan begitu mungkin kan? Ada nilai-nilai mistis gitu kan. Nah, bukan pengobatan Pak. Nah, Orang itu yang imamnya itu dia sama orang itu penyakit itu ada di situ, padahal nggak ada. Akhirnya hampir itu hilang. Sampai sekarang itu nggak cari itu. Diambil dia gitu lah pak. Nah, jadi saya ini sakit, jadi berobat sama Pak Latif. Kamu ada nyimpan barang antik dak di rumah itu? Ada kampil. Di kampil itulah saya nak ambil itu nak dibuang penyakit anak yang tadi. Nah, Dia nak ngambil kampil tadi, nak kan? ngambil kampil tadi itu. Nah, begitulah. Sedikitnya Pak, cerita gitulah. Jadi sampai saat ini orang itu ditanya tak ketemu lagi. Tak ketemu lagi. minyak tadi. Niat tadi, nah iya. Tapi ngambil kampir. Iya. Karena Pak dengar orang kita kampung ini bergerak sendiri. Ayo. Iya. Disambung ini Pak. Kalau sudah ada masalah itu sering gerak sendiri. Jadi kalau ada konflik Iya. dengan masyarakat lain, jadi dengan pakai Gerak, ritual tertentu mungkin, Iya. kampilnya bisa terbang sendiri, mencari musuh. Bergerak sendiri Pak. Bergerak maksudnya mencari musuh teman-teman. Tidak, Dia itu bagi megang. bagi tahu. Oh, Nah, kita kalau sudah megang, bergerak dewek. Dia walaupun waktu tidak bisa bersilat, Ya, bisa. tapi dia bergerak sendiri untuk nyerang orang itu. Tapi tak dipegang kan? Nah, Hah? ini kita pegang Pak. Ini sebelumnya gini Pak. Nah, Ditaruh di dinding. ya, Itu sekarang ada sarung kan, sarung gas biasa kan. Iya. Nah, jadi kapan ada masalah lagi kan kita kan nggak tahu Pak. Nah, itu kadang dia bergerak sendiri. Bergoncang dia dari dalam ya, sarung. obatnya ada masalah berarti. Berarti kalau kita pegang gitu ya. Kalau misalnya kita ada ribuan ya kita pegang lah. Jadi kalau kita pegang kita main itu di alam sadar lah. Maksud Alam melawan bawah orang sadar. itu, Iya. jadi macam setengah kesurupan. Iya. Ada ritualnya enggak? Itu otomatis, Ben. Itu otomatis. Karena bawaan dari keturunan tadi ya. Berarti penjaga punya kekuatan gaib ini berarti kan? Silakan itu tunung Pak. Apa namanya? Betunung. Botunung ya. Jadi botunung itu kekuatan gaib. Gunung tuh kayak ada hal-hal mistisnya lah di situ. Itu kan awam. Jadi kalau ada isi lah ya. musuh, Iya, ada iya. lawan, orang berniaga, tubuhnya bergerak dewe. Gerak. Lihat lagi nih, saya jarang nengok kampilan ini yang pakai sarung. Nah, ya Pak. Rata-rata nak pakai sarung. Apa mana pakai sarung? Enggak, Pak, jarang pakai sarung. Dia sebetulnya ada sarung, Pak. Kalau Dari kamu daun? mau bikin sarung, tapi kalau untuk bawa berjalan dia daun pisang ya. Jadi Ah. kalau itu Jadi dibungkus dengan daun dulu, salah dulu kan. Jadi kalau misalnya digunakan langsung ditebas, langsung iya, gitu. gitu.
di sarungnya dari daun. Iya, Dia sering daun pisang dibungkus gitu ya. Kelapa pinang. kelapa pisang, kelapa pinang. Itu Oh, kelapa pisang, kelapa pinang Pelepahnya. dibuat dari sarung itu. pisang itu kan batang pisang kan di Iya. kopi kan ada. Kalau diikat itu Ikat Pelepahnya ya. kalau batang pisang kan ada. Iya. Pinang. kelapa pisang dan kelapa pinang. Kenapa itu? Jadi bukan sarung kayu. Ini kalau itu tuh terdesak juga, nebas dia bisa tembus dulu dari itu kelapa pinang dan kelapa pisang. Gunanya. Pisangnya. Kelapa pisang itu yang kering, kelapa pisangnya kan, yang kering kan. Nah, ini kan hal baru tuh. Kita nggak tahu semua nih di kantor bisa ditukar. Saya mau cerita semua yang di Pulau. Bukan. Pak Nggak, Irizal. salah. Ditungkap ke kawan juga yang punya. Nah, ini sekarang yang di ini yang Kalau mana mana Pak? siapa nama lupa saya nama itu? Yang ditungkap. Pak Latif. Nggak, Latif itu yang kabitnya. Kabit yang orang itu bisnis kan. Indra tak? Pak Indra. Indra. Naspari. Ya. Oh, itu. Boleh yo. Ah, itu. Desa kenal Indra tuh. Mantan DPR. Iya. Malah mau nempa minta bikin kan, belum saya bikin nih. Ah, dia kan orang ada juga nggak sedang Iya, orang ada. Bapak Naspari kan? Iya. Nah, Dia iya. beli tanjak dari kami. Tanya kami. Kau tanya. Tanya. Tahu tanya. Enggak, itu tajam Melayu tuh. Iya, kami bikin. Oh, tanya. Tanya ini banyak apa seninya nih, banyak maknanya. Tidak sembarang apa lipatannya apa ini bunganya. Mungkin Ada untuk Bang historisnya. Dula bisa menjelaskan. Jadi kalau di Jambi kan disebut laca. Laca. Aslinya tanjak memang. Laca itu untuk beda prajurit. model. Prajurit. Iya. Kalau tanjak, Tanjak ini Pak, kalau untuk Melayu ya. nah, Melayu Semenanjung dengan Melayu Sumatera ini tanjak lah. nah. Tanjak ini tanah yang dipijak, ini pengertiannya. Jadi tanah yang dipijak ini ya orang Melayu ini kan ini ada makna tersendiri di balik dari cerita hal-hal yang mengenai tanjak ini. Ini ada namanya, makanya ini namanya lambaian kasih. Lambaian kasih berarti kan kita ini harus hidup banyak berkasih sayang. Iya. Ini ada namanya dendam tak sudah. Kenapa? Dendam tak sudah ini dalam arti kata hidup ini jangan sampai menyimpan dendam. Oh gitu ya. Nah, jadi makanya dalam tanjak ini harus makanya kan harus di belah kanan. Belah Oh, kanan ini iya, iya, bukan begini, bukan begitu. Ya, jadi ada nilai. Nah, berarti harus suzon berbaik sangka, hal-hal kebaikan kan perlambangan daripada kanan. Iya. Yang ini Pak ya. Dia harus kusnuzon, Iya. jangan suuzon gitu Khususnya. kan. Oh. Jadi di tanjak ini ada 4 lipatan. 4 lipatan nih hidup kita nih ada 4 anasir. Air, angin, api dan tanah. Air, angin, Api dan tanah. Ada 4 anasir ya. Ada ini ada 2 dimensi, bumi dipijak, langit dan dijunjung ya. Bumi yang dipijak ini dalam pengertian hubungan antara hamba dengan Tuhan ya. Ini ada sistem bumi yang dipijak ini syariat, ini tarikat. Nah, sedangkan langit yang dijunjung ini hakikat dengan makrifat untuk mengenal jati diri sejati sehingga dia melebur kepada ilahi rabbi. Jadi ada hal-hal spiritual di balik tanjak ini kan. Jadi tidak sembarang membuat, nah, ya. jadi makanya jangan sembarangan. Dia ada makna. Kalau yang laca itu memang itu dia untuk rakyat, prajurit. Nah, jadi di tanjak ini juga banyak macam, Pak. Kalau ini sudah pakai yang perwira tinggi nih, pati, songket. Nah, kalau yang nanti yang untuk hulu balang di sini kan. Kalau yang ini untuk prajurit. Ada yang untuk sultan namanya balung rajo. Ada di rumah, masih ada yang di rumah tuh. Nah, itu untuk sultan pakaian anu kan. Kalau namanya Pak tanya lang di semangin. Jadi macam-macam Pak. Kalau tanjak ini macam-macam jenis, macam-macam anu. Untuk prajurit pengembara Dia laca. Tengok dari bahan lebih kecil ya. Nah, dari bahannya juga bisa ada pesan, ada makna. Ada makna dari bahannya. Kalau songketnya lah pelima tinggi ya. Perwira. Perwira, hulu balang. Kalau zaman orang Melayu kan perwira itu hulu balang. Hulu balang, nah ini untuk prajurit. Kalau berperang ini di paling depan. Kain biasa ya Pak. Hah? Kain biasa. Iya. Nah, kalau ini di belakang nih. Wah, ada tukang kau. Nah, warnanya apakah warna merah, hitam? Di kan hitam biasa warna. Di hitam. Iya, ini kalau ini kan
Ada yang merah Pak. Yang merah ini kan untuk raja Pak. Jadi kan untuk naik kepada perwira. Oh. Nah, jadi kalau ini dibalik Pak, itu jadi bajak laut. Ya betul. Nah, jadi terbalik semua apa yang dia Tidak ingat lagi. ada kebaikan semua begitu. Lanun lah bahasanya itu kan. Bajak laut Bajak laut kan pakai banyak begini. Nah, begini bajak laut nakanya. Matu-matu. Matu sebelah Dan mandang. ingat lagi dengan Mandang syariat buruk marifat baik tadi. segala macam. Oh, iya. Kan itu tadi. Nah, itulah dia. Semua dibalik dia. Dan ingat lagi dengan marifat syariat Iya, siapa itu, dia. Bang. Bajak laut. Bajak laut itu begini makanya. Jadi kebaikan itu jadi keburukan di balik. Iya, makanya bajak laut itu banyak ke bawah dia makan. Iya, iya, iya. Kalau Sebelah kita kan mandang kebenaran hanya untuk dia baik. Ah. Nah, tuh. Melayu kan banyak juga jadi bajak laut. Tapi ada tulisan tentang bajak laut Melayu itu dianggap macam Robin Hood. Dia merampok macam bagian masyarakat. Nah, itu ada penelitian. Iyalah itu Iranun. Iranun dia bilang ya. Sebut Iya, Belanda itu dia- lanun jadi ya. Dia kan musuh dengan Belanda dengan Portugis. Portugis, ya. Diambilnya lah kapal-kapal tuh Pak, diambilnya. Jadi bagi masyarakat. Ya.